Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena tidak memakai jilbab, seorang siswi SMA negeri di Sragen menjadi korban perundungan oleh gurunya sendiri. Teror monyet liar meresahkan warga sebuah desa di Kabupaten Klaten. Kami juga menghadirkan karya inspiratif pelajar di Klaten. Mereka memanfaatkan daun dan bunga menjadi kreasi batik ekoprint yang ramah lingkungan. Burung pemakan biji dan padi jadi musuh para petani di Kabupaten Bas, apalagi saat padi sudah mendekati masa panen. Untuk mengatasi masalah itu, para petani memiliki cara jitu dalam mengusir burung pemakan biji padi. Setiap harinya petani di desa Kaliurip, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas harus berurusan dengan ratusan burung yang jadi hama bagi tanaman padi mereka. Sejak pagi mereka sudah harus di sawah untuk mengusir burung agar tidak memakan biji padi. Salah satu cara untuk mengusir keberadaan burung pemakan padi dengan membuat kaleng yang dikaitkan dengan tali dan bendera di sepanjang area sawah. Cara ini sudah digunakan petani setiap padi memasuki usia 80 hari. Bunyi kaleng dari hasil gerakan tali atau bendera membuat burung hama kabur. Pagi-pagi. Oh, setiap hari ditungguin, Bu? Banyak pagi. Ini maksudnya supaya pergi ya, diusir ya pakai ini ya? Iya, pembayarnya keluar. Manuk, giring manuk. Oh, Giring manuk. Kalau nggak dipakai kaleng nggak kelihatan nggak. Berbagai cara telah dicoba para petani tetapi selalu gagal. Hanya dengan mengeluarkan bunyi nyaring bisa mengusir burung sehingga padi mereka aman sampai masa panen tiba. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Kreativitas tak bisa dibatasi jeruji besi. Hal itulah yang menjadi pedoman penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bulu Semarang. Usai berlatih membuat batik dengan metode ekoprint, mereka mampu menampilkan pegelaran busana yang memukau sejumlah desainer profesional. Bergaya bak model profesional, sejumlah napi perempuan warga binaan dari Lembaga Permasyarakatan Perempuan Bulu Semarang unjuk kebolehan dalam fashion show batik ekoprint. Didukung 2 model pria yang tak lain petugas lapas, para napi perempuan ternyata piawai dan luwes saat berlenggak-lenggok di catwalk. Ada 8 busana batik dari hasil ekoprint yang dipamerkan. Pengelola lapas mengungkapkan kegiatan ini sebagai pembekalan keterampilan sekaligus memotivasi para napi perempuan untuk berkembang saat bebas. Jadi anak-anak warga binaan yang sudah diberikan pembekalan atau kegiatan keterampilan ini ketika di luar, itu pihak keluarga lingkungan itu bisa menerima dengan tangan terbuka. Untuk mencapai tujuan, pihak lapas menghadirkan seorang desainer profesional dalam proses pelatihan dan peragaan busana. Hasil karya para napi perempuan ini juga diminati pasar. Bahkan salah satu produk karya warga binaan berupa tas sulam pita telah dipamerkan dalam Fashion Week 2022 di Kanada. Ya, kalau menurut saya ingin menemukan Mbak Rini yang lain ya. Jadi nggak hanya Mbak Rini, kalau hari ini Mbak Rini mengeluarkan berapa koleksi Mbak? 8 koleksi ya. Jadi next tahun depan kalau saya pulang ke sini, ini yang gambar semuanya ini harus ini udah bikin koleksinya sendiri juga. Jadi fashionnya udah 100 koleksi gitu kan, keren. Pelatihan dengan produk yang memiliki pangsa pasar yang besar terus diberikan agar para warga binaan bisa hidup mandiri saat menghirup udara bebas. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, daun dan bunga ternyata dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai seni. Di Kabupaten Klaten, puluhan pelajar memanfaatkan daun, tanaman, dan bunga menjadi kreasi batik ekoprint yang ramah lingkungan.
Membatik dengan teknik tulis atau cap sudah biasa bukan? Nah, di Kabupaten Klaten puluhan pelajar membatik tetapi dengan teknik unik, yakni memanfaatkan pola daun tanaman dan bunga untuk mencetak beragam motif batik atau dikenal dengan batik ekoprint. Pembuatan batik ekoprint oleh pelajar memakai daun jati, daun jambu, daun jarak, dan bunga telang. Proses pembuatannya terbilang sederhana, hanya perlu menyusun daun tanaman dan bunga yang dipilih sebagai motif di atas sehelai kain, lalu digulung dan direbus kurang lebih 1,5 jam hingga mengeluarkan warna alaminya. Pembuatan batik dengan teknik ini dipilih untuk mengasah kreativitas pelajar sekaligus memanfaatkan daun tanaman dan bunga yang umumnya dianggap sampah menjadi barang dengan nilai ekonomi dan berseni. Mereka diajar untuk memiliki kreativitas, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan rumah maupun sekitar lingkungan sekolah, sehingga aneka daun dan bunga ini tidak hanya menjadi sampah yang terbuang, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang punya nilai seni dan nilai ekonomis. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, membuat kreasi batik ekoprint ramah lingkungan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, melihat produksi sampah semakin meningkat, warga Polaman Kota Semarang membentuk bank sampah. Bank itu berfungsi untuk memilah sampah sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir. Tindakan itu sebagai bentuk kepedulian akan lingkungan sekaligus menambah nilai ekonomis. Kebiasaan membuang sampah sembarangan jadi penyebab bencana. Pengelolaan sampah menjadi jalan keluar untuk menekan dampak tersebut. Di Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, warga bersama-sama mengelola sampah dengan memilah-milah jenisnya. Ada bank sampah yang akan mengkategorikan sampah mulai dari anorganik, organik, dan daur ulang sebelum dilanjutkan ke tempat pembuangan akhir. Bank sampah dibentuk atas kesadaran warga akan lingkungan, sekaligus memberi tambahan nilai ekonomis. Yang punya nilai ekonomi yang dari masyarakat setempat ngumpulin sampah, dipilah dari rumah, dibawa ke sini, dicatat, terus dimasukkan ke bukunya. Dia pulang bawa buku, ada yang disimpan sini. Nah, dari situ kalau sudah banyak terkumpul, kita bagian penjualan itu panggil pembeli, mana yang paling tinggi. Nah, itu kan ada selisihnya, Mas. Nah, itu keunggulan pertama. Keuntungannya bisa 1 kol itu bisa 1 juta, 1,4 juta. Guru Besar Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Safrudin pun sepakat dengan cara warga Polaman dalam mengelola sampah. Pemilahan sampah harus dilalui dari tingkat rumah tangga, apalagi dengan bertambahnya penduduk, akan berbanding lurus dengan produksi sampahnya. Mengurangi pembiayaan daripada pemerintah daerah yang selama ini selalu mensubsidi, ya. Padahal tadi saya katakan pengelolaan sampah itu tangible cost yang butuh biaya, lain sama jalan tidak secara langsung ada biaya, kemudian drainase tidak secara langsung, itu kan sama dengan air bersih. Penanganan limbah sampah yang tepat harus dimulai di lingkungan terkecil, yakni keluarga, sehingga bisa menekan dampak lingkungan akibat sampah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.